Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Hai Sahabat Kreatif, kembali lagi di program acara Guru Keliling RRI Pro2 Jember. Dan kali ini Arsi lagi di Jember-Jember aja, tepatnya di SLB Negeri Jember. Dan bentar lagi Arsi bakal ngejemput salah seorang guru, yaitu Pak Rahman Hadi. Dan nantinya kita akan antar Pak Rahman Hadi ke salah seorang murid, tepatnya di rumahnya, yang bernama Ismail Habibi. Yuk langsung aja kita jemput gurunya. Ya, dan Sahabat Kreatif, sekarang kita udah sampai di rumah salah satu seorang murid, yaitu Ismail Habibi. Dan sebentar lagi kita akan mengetahui bagaimana proses belajar mengajarnya. Yuk, masuk aja yuk, buruan yuk. Assalamualaikum Habibi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Habibi berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita ketemu kembali di rumah Habibi karena masih masa-masa pandemi. Kita terpaksa belajarnya daring dan hari ini ada acara guru kunjung atau guru keliling. Jadi siswa-siswanya didatangi oleh gurunya. Habibi masih sehat? Masih sehat. Tadi pagi sudah sarapan pagi? Sudah. Sama apa? Sama ayam
Makannya sama ayam. Ya, Sama ayam apa ikannya? Lauknya ayam. lawuhnya. Lauknya ayam. Ya. Nggak makan sama ayam kan? Enggak. Nggak. Kalau makan sama ayam bahaya di kandang Ayam. maamnya ya. Ya, ayam Ah, tahu ayamnya diapakan? diapakan ya? Diapakan? Digoreng, direbus, atau nggak usah diapa-apain, cuma mentah. Ini Diapakan? bukan dimasak, Diapakan loh? tapi beli dapat nasi kotak apa tuh? Beli? Diberikan ke apa? diberikan ke saya dari ini, dari jamaah tahlil. Dari jamaah tahlil? Ya, Oh ya. Ya sudah. Nah, hari apa sekarang, Bi? hari Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021. Iya. Bi, Ya, kita hari ini akan belajar tentang bahasa Indonesia. Kamu menggunakan bahasa apa sih kalau bicara sehari-hari? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kenapa menggunakan bahasa Indonesia? Karena apa? Karena apa? Karena kita orang Indonesia. Kalau kita orang Inggris berarti kita menggunakan Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Nah, karena kita orang Indonesia makanya kita menggunakan Bahasa Indonesia. Oke. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, Habibi menggunakan hand sanitizer dulu. Coba tangannya sini. Ya. Yang sini. Ah, yuk. Kenapa menggunakan hand sanitizer? Karena sekarang adanya corona, jadi cuci tangan dengan hand Ya, sanitizer. kenapa dengan sanitizer? Kenapa tidak dengan air? Karena kita ada di ruangan. Ya, kalau di luar ruangan kita menggunakan air yang mengalir dan sabun. Karena kita di dalam ruangan atau nanti kita kalau bepergian kita menggunakan hand sanitizer. Oke, sekarang kita akan mulai belajar bahasa Indonesia. Ya, Kita akan sekarang mempelajari kata majemuk. Apa, Bi? kata majemuk. Kata majemuk. majemuk. Kata itu apa, Bi? Kemarin? Kata itu kumpulan dari suku kata. Ya, misalnya kita bicara meja. Kumpulan dari suku kata apa? Dan ja. Kursi dari kata kur dan si itu suku katanya. Sekarang kita akan belajar tentang kata majemuk. Majemuk itu apa? Majemuk itu beragam atau banyak. Beragam kata atau banyak kata itu disebut. Maka sekarang kita akan belajar kata majemuk. Apa kata majemuk? Kata majemuk itu adalah apa? Gabungan dua kata. Dua kata apa? Dasar atau fonim yang menghasilkan kata dengan makna baru. Nah, tadi dua kata itu mempunyai arti masing-masing. Sekarang karena dua kata itu digabungkan, akhirnya mempunyai makna yang berbeda atau makna baru. Ya, saya ulangi lagi ya. Kata majemuk adalah dua kata yang berbeda atau dua kata dasar atau dua fonim yang mempunyai makna berbeda digabungkan menjadi satu makna baru. Ya, itu adalah arti dari kata majemuk.
Contohnya kaca mata. Kacamata. Dari apa? Dari kata apa? Kaca, dan mata. mata. Kaca itu apa? Kaca itu Apa? Pernah pegang kaca apa enggak? pernah Di mana ada kaca? Biasanya di mana ada kaca? di Di mana? Di mana ya? biasanya Di mana ada kaca? di rumah saya itu Heeh. di rumah saya Di itu rumah ada kaca enggak? ada Di mana? kaca jendela. Di jendela. Terus di pintu. Di pintu. Di mana lagi? Di mobil. Ya, itu kaca. Kalau orang awas biasanya kalau ada kaca itu bisa memandang di seberangnya. Nah, Ya. Misalnya di sepeda motor ada kaca namanya kaca kaca spion. spion. Kalau Habibie megang bola lampu itu ada kaca sehingga cahayanya bisa terlihat terang bagi orang-orang yang awas. Ya, itu kaca. Jadi benda yang bisa menembus pandangan. Itu. Tapi ingat, kaca itu juga mudah pecah. Retak. Ya, Ya. kalau jatuh atau terkena benda keras biasanya akan pecah. Nah, itu kaca. Sekarang mata. Apa artinya mata? Punya mata? Ini Punya, ada ya. mata. Ya, mata itu apa artinya? Mata itu bagian dari tubuh kita. Nah, tubuh manusia atau tubuh hewan. Hewan. Itu disebut mata. Ya. Oke. Nah, tadi dari dua kata tadi, kaca, dan mata. Beda-beda arti ya. Beda. Kaca itu benda yang mudah pecah, yang bisa menembus apa? Cahaya. Terus mata itu bagian tubuh manusia. Setelah digandengkan menjadi kacamata, maknanya apa? Benda dan yang membantu penglihatan penglihatan manusia. Itu kacamata. Bukan kacanya kaca untuk mata kan? Bukan. Atau kaca yang dipasang di mata? Bukan juga. Jadi kacamata itu adalah benda yang dipakai manusia untuk membantu penglihatan manusia atau melindungi mata dari debu. Itu disebut kaca mata. Ada lagi sapu tangan. Ya. Sapu artinya apa? Pernah tahu sapu? Pernah. Apa sapu Sapu yang untuk membersihkan sapu, itu. benda yang untuk membersihkan apa? Badan? Bukan. Membersihkan apa? Sapu. Seperti ini. Apa itu? Namanya apa ini? Seperti ini. Membersihkan lantai, membersihkan halaman. Itu namanya sapu. Terus tangan. Apa tangan? Ini adalah tangan. Yo, apa artinya tangan? Bukan ini. Tangan itu apa? Bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk bekerja, makan. Ya, kan menggunakan tangan. Ya. Nah, itu Menulis dua kata itu berbeda. Sapu dan tangan. Sapu dan sapu dan tangan. Tapi kalau di situ dijadikan satu menjadi sapu tangan, apa artinya? Habibie sering bawa sapu tangan kan di sekolah ya? Sering. Dulu? Ya. Apa sapu tangan itu? Sapu adalah sapu tangan. Apa artinya sapu tangan? Apa itu sapu tangan? Apa sapu tangan itu? Sapu tangan benda. Sapu tangan. Apa artinya sapu tangan? Sapu tangan itu kain yang untuk lap atau membersihkan tangan atau wajah. Itu disebut sapu tangan. Kain kecil biasanya. Ya, kain kecil untuk membersihkan wajah atau tangan. Itu disebut sapu tangan. Nah, jadi tadi dari dua kata sapu terus tangan menjadi beda arti
Kalau disatukan jadi satu arti lagi, sapu Sapu tangan. tangan. Artinya apa? Kain kecil untuk membersihkan wajah atau tangan tangan. atau tangan. Itu disebut sapu. Sapu tangan. tangan. Apalagi kata majemuk? Habibi besar. Itu kata majemuk apa bukan? Habibi besar. Besar. Mm-mm. Kata majemuk apa bukan? Itu Kata majemuk atau bukan? Habibi besar. Habibi besar. Majemuk. Kata majemuk. Masa? Oh bukan. Masa? Habibi itu siapa? Habibi itu nama manusia. Manusia. Besar? Besar itu Habibi ada nama Besar manusia. itu ya besar. Besar itu Kalau besar. Habibi besar berarti Habibi anaknya Anak yang besar, besar. atau orangnya Orang besar. Kan tidak mengubah arti. Ya, artinya tidak berubah kan? Ya. Berarti itu bukan kata, Majemuk. majemuk. Tadi mata kacamata. Kalau Pak Rahman ngomong mata kucing, kata majemuk atau bukan? Bukan itu. Bukan. Kenapa? Mata kucing artinya matanya kucing. atau mata milik Kucing. kucing. Iya. Kalau mata kaki, majemuk atau bukan? Mata kaki. Yuk. Mata Kaki dan kaki. Mata itu mana? Bagian tubuh manusia untuk melihat. Kaki Untuk berjalan. untuk berjalan. Kalau mata kaki, apa kaki yang ada matanya? Bukan. Bukan. Tapi apa, Bi? Apa, Bi? Tapi Bagian dari dari kaki itu namanya mata kaki. kaki. Ya. Terus sekarang ada lagi apa? Panjang. Tangan. Panjang itu apa, Bi? Panjang itu ukuran. Ada panjang, pendek, lebar, tinggi, rendah, itu ukuran. Namanya panjang. Kalau tangan? Apa tangan tadi? Bagian tubuh manusia. Bagian tubuh manusia yang bertugas atau berfungsi untuk Bekerja. makan, menulis dan sebagainya. Kalau panjang tangan, artinya apa tangannya panjang? Ukuran tangannya panjang. Gitu. Ukuran panjang tangan itu majemuk bukan? Itu majemuk. Karena beda. Panjang tangan itu artinya orang suka mencuri. Ya. Mau nggak kalau dikatakan Habibi panjang tangan gitu? Mau? Iya Pak, tangan saya panjang. Bukan. Artinya Habibi itu suka mencuri. Itu kalau panjang tangan. Ya. Gitu ya. Wis. Apa lagi, Bi? Kata majemuknya apa lagi yang sering Habibi dengar? Kalau pagi-pagi itu apa yang terbit? Matahari. Mata, apa tadi mata? Bagian tubuh manusia yang digunakan untuk melihat. Iya. Kalau hari? Kalau hari itu ya hari apa? Apa? Hari itu apa? Hari itu bisa nama orang, bisa nama-nama hari, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Itu nama hari. Ya. Tapi kalau matahari apa? Punya arti baru nggak? Punya arti baru atau tidak? Matahari punya. Punya. Apa artinya matahari, Bi? Hobi. Matahari ya arti baru apa? Sumber panas atau sumber energi panas atau sumber energi cahaya. Di mana? Ya di alam semesta, itu namanya matahari. Apa matanya Pak Hari?
Bukan kan? Tidak, bukan. Bukan matanya Pak Hari, tapi cahaya atau sumber energi Sumber cahaya energi. atau sumber energi panas. Itu namanya Hari. matahari. Kapan adanya matahari? Kapan kita bertemu matahari? Sekarang ini ada matahari nggak? Ada. Berarti waktu apa? Pagi. Pagi. Kapan lagi? Siang. Siang. Terus? Sore. Malam ada nggak? Tidak. Nggak. Ya. Itu. Jadi tadi ada kata mata dan hari. Kalau digabungkan punya makna baru. Ya. Ya. Itulah disebut kata Majemuk. majemuk. Kalau tidak mempunyai makna baru berarti bukan kata majemuk. majemuk. Oke. Udah ya? Ya. Paham sampai sini? Paham. Apa kata majemuk itu? Coba dijelaskan lagi. Kata majemuk, kata yang dua kata yang berbeda-beda, tapi Tetapi tetap satu juga. Itu Bhinneka Tunggal Ika lah. itu bineka dua kata yang Dua kata yang berbeda. Terus dua kata yang berbeda dan kalau mempunyai- digabungkan Ya, itu dua kata yang berbeda yang digabungkan menjadi makna makna baru. Itu disebut apa kata tadi? Kata majemuk. majemuk. Contohnya tadi apa, Bi? Kayak kacamata tadi. Kacamata. Terus sapu tangan. sapu tangan, Panjang tangan. Terus yang tadi yang baru aja matahari itu. matahari. Itu disebut kata Kata majemuk. majemuk. Yang bukan kata majemuk apa? Ayam goreng. Itu majemuk bukan? Ayam goreng. Majemuk bukan? Bukan. Karena apa? Karena Tidak mengubah makna baru. Ayam goreng artinya apa? Yo, ayam yang digoreng. ayam yang digoreng. Mie yang digoreng. Mie goreng, wis makanan semua senangannya mie goreng. Artinya apa? Mie yang digoreng. Ya. Habibi besar. Itu kata majemuk bukan tadi? Bukan, karena tidak menumbuhkan kata baru. Ya. Iya. Tuh. Nah, sekarang ada ciri-cirinya kata majemuk itu, Bi. 1. Tidak bisa disisipi. Tidak bisa disisipi. Iya. Contoh tadi, kacamata. Ya. Iya. Bukan kaca untuk mata kan? Bukan. Kaca mata. Kacamata. Jadi kaca mata kan bukan kaca untuk mata. Bukan. Iya. Iya. Apalagi? Sapu. Tangan. Masa ini sapu ini untuk tangan. Bisa nggak? Tidak. Kalau sapu untuk tangan berarti maknanya nggak bisa baru. Tak bisa. Ya. Tapi kalau sapu lantai, ya memang sapu untuk lantai. Ada sapu korek, sapu yang berasal dari lidi. Sapu lidi. Sapu lidi, memang sapunya dari lidi. Ya, makanya disebut sapu lidi. Ayam goreng, ya memang ayamnya digoreng. Jadi tidak bisa dipisahkan, tidak bisa disisipi. Rumah sakit, masa rumah yang sakit? Beda kan ya? Beda. Nggak bisa disisipi kata. Itu disebut cirinya pertama, 1, tidak bisa disisipi kata. Terus tidak bisa diperluas dengan awalan akhiran di salah satu kata. Misalnya di kaca mata kan tidak bisa.
atau kacamataan. Tidak bisa. Yang benar apa? Memakai kacamata atau berkacamata. Tapi Pak, kok ada Pak itu? Misalnya Habibi kacamataan, itu bukan bahasa Indonesia baku. Ya. Ya itu ucapan yang salah. Ya betul, Habibi memakai kacamata atau Habibi berkacamata. Kalau kacamataan itu namanya sudah bukan bahasa baku, itu bahasa yang salah. Makanya yang bisa disisipi apa? Kedua-duanya, di awal atau di akhirnya saja, berkacamata. Itu. Terus tadi tidak bisa diawali dengan apa, tidak bisa diberi awalan atau akhiran. Ciri yang ketiga apa, Bi? Posisinya tidak bisa diubah-ubah, Bi. Misalnya panjang tangan. Posisi tidak bisa diubah. Dengan tangan panjang. Beda nggak? Beda. Kalau kan panjang tangan tadi artinya suka mencuri. Ya. Kalau tangan panjang, ya memang tangannya panjang. Apalagi kacamata. Apa bisa diganti dengan mata kaca? Mata kaca nggak bisa. Nggak bisa. Artinya nggak ada. Ya. Kacamata. Kalau kacamata tadi kan alat untuk membantu melihat atau melindungi mata dari debu. Tapi kalau mata kaca, mata yang ada kacanya, nggak bisa, nggak ada maknanya. Itu maknanya salah. Jadi posisinya tidak bisa diubah. Ciri yang keempat apa, Bi? Tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Misalnya kacamataan tadi salah. Atau kacamat misalnya. Bisa nggak? Tidak. Atau camata, bisa nggak? Nggak jadi arti. Ya, makanya tidak bisa Tidak bisa diubah, ditambah atau dipisahkan. Ya. Itu disebut kata majmuk. Ayo. Diulangi lagi, Bi. Ciri-cirinya tadi apa, Bi? Satu, tidak bisa disisipi. Dua tadi. Contohnya tadi apa contohnya? Kacamata. Tidak bisa berkacamataan, tidak boleh. Berkacamataan, tidak boleh ya. Atau apa? Kacamataan. Atau berkaca. Atau apa? Berkaca atau mataan. Tidak bisa. Harus di awal dan di akhir, atau di awalnya saja. Memakai kacamata atau memakai berkaca di mata. Tidak boleh. Tidak bisa. Loh, kok ketawa? Tidak bisa. Bisa nggak kalau gitu? Habibi memakai berkaca di mata. Kacanya diberi awalan, matanya juga diberi awalan. Itu tidak bisa. Ya. Terus apa lagi yang kedua tadi? Tidak bisa diperluas. Atau diberi awalan atau akhiran di masing-masing katanya. Ya. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya per kereta ada apian, tidak bisa. Per kereta di apian, kan sulit nanti. Jadi kalau mau awalan dan akhiran di dua-dua katanya tadi itu. Ya. Per kereta apian Indonesia. Ya, Bi ya. Jadi yang ketiga tadi apa, Bi? Posisinya tidak bisa diubah-ubah. Buah tangan, apa artinya? Ibu dari pasar membawa buah tangan. Apa buah tangan? Apa tangannya berbuah? Buah tangan itu sama nggak dengan buah mangga, buah salak gitu, sama nggak? Sama nggak? Belum pernah makan ya buah tangan ya? Belum. Buah tangan itu artinya oleh. Ya, itu tadi buah dan tangan.
Buah artinya apa? Ya buah-buahan Untuk makan. dimakan. Kalau tangan? Untuk tubuh manusia ini. Ya. Bagian tubuh. Kalau buah tangan? Oleh. Jadi Oleh. artinya oleh. Ya, itu beda ya. Beda. Makanya menimbulkan Makna makna baru dari. Nah, sekarang sudah paham, Bi? Sudah. Ya. Yang Yang keempat apa tadi, Bi? Tidak bisa, ditambah tambah dan dipisah. dipisahkan. Habibie berkaca. Selesai. Berkaca. Nggak ada matanya. Atau Habibie bermata. Loh iya, tapi bukan berarti berkacamata. Ya, artinya sudah Beda. sudah beda. Nah, sekarang coba dari kata majemuk ini Habibie cari lagi kata majemuk apa lagi? Apa, Bi? Kata majemuk yang lain apa? Misalnya Yang lain. kata majemuk yang lain apa, Bi? Apa, Bi? Kata majemuk yang lain. Tadi buah Buah tangan, kereta, api, kapal, terbang. Apa lagi, Bi? Rumah sakit. Apa lagi, Bi? Rumah sakit. Apa lagi, Bi? Apa ya? Kata majemuk yang lain. Apa, Bi? Kok kamar mandi? Bi. Kalau Buah hati. buah hati. Buah hati itu siapa? Buah hati itu anak Anak kesayangan. kesayangan. Itu namanya buah hati. Misalnya ya Habibie adalah buah hati mamanya. Artinya apa? Anak kesayangan, bukan buah-buahan. Bukan seperti apel. Sama nggak buah hati dengan buah apel? Tidak. Nggak sama. Kalau apel itu ya namanya buah apel. Ya, buah rambutan. Ya sudah, itu buah. Memang namanya buahnya buah rambutan. Kalau buah hati apa, Bi? Itu buah hati itu Artinya tadi anak kesayangan. kesayangan. Ya, ayo. Sekarang Habibie coba membuat kalimat dengan kacamata. Membuat kalimat dengan kacamata. Kacamata. Apa contohnya, Bi? Contohnya. Contoh kalimat, ibu memakai kacamata. Itu contoh kalimatnya. Apalagi? Pak Irul Ya, Pak Irul berkacamata Pak setiap Irul hari. berkacamata setiap hari. Itu contohnya kalimat kacamata. Sekarang kalau kereta api, Contohnya kereta api itu saya naik kereta api ke Jakarta misalnya. Apalagi, Bi? Coba tegak. Apalagi, Bi? Kereta api. Pernah naik kereta api? Belum. Wah, kasihan. Tapi tahu kereta api suaranya? Di Riau nggak ada kereta api. Belum pernah mendengar kereta api lewat? Belum. Pernah di dekatnya kos tuh ada kereta api. Mosok dekatnya kos ada kereta api. Ada. Apalagi?
Kereta api. Apalagi Wi? Yang kalimat Ya, buat kalimat. kapal. Kapal terbang. Ah, Coba buat kalimat dengan kapal terbang. Bagaimana Bi? Membuat kalimat kapal terbang. Romli memainkan bermain kapal terbang. Kapal terbang itu apa Bi? Belum naik Kapal terbang itu pesawat udara, bisa dinaiki orang. Oh. Itu namanya kapal Oh, terbang. itu pesawat. Ya. Iya, Dulu Habibi dari Kepri ke sini naik apa? pesawat. Pesawat. Ya itu disebut kapal Kapal terbang. terbang. Yo. Jawab kalimatnya. Romli Mm-mm. naik kapal terbang Mm-mm. ke Surabaya. Surabaya. Sekarang Habibi dikeluarkan kertas apa? Digletnya. Yo. Dikeluarkan digletnya. Dibawa enggak digletnya? Di tas. Di bawah. Dibawa. Habibi, kenapa menggunakan riglet? Apa riglet itu, Bi? Regret itu Apa? Riglet adalah alat tulis untuk menulis huruf huruf Braille Braille yang digunakan oleh oleh siapa? para penyandang Disabilitas netra. Nah, makanya menggunakan riglet. Regret. Jadi diulangi lagi ya. Riglet adalah Alat alat tulis tulis yang yang digunakan digunakan untuk menuliskan, menuliskan huruf Braille Braille oleh disabilitas netra. Coba ya, sekarang dimulai dari sini. Habibi membuat kalimat dengan kata kacamata. Ayo. Buat kalimat dengan kacamata. Buat kalimat dengan kata kacamata. Ditulis. Ingat, jangan lupa spasinya. Nulisnya juga harus benar. Ayo. Nah, Habibi ini adalah siswa SLB Negeri Jember yang ada di Jalan Dr. Zubandi Gangken itu. Dia termasuk MDVI atau Multiple Disability Visual Impairment. Jadi mengalami disabilitas netra tapi juga ada disabilitas lain, yaitu jari jemarinya yang kurang sempurna ya Bia. Ya, Tuh, tapi harus bisa baca. Harus bisa menulis. Ayo. Kacamata. Jadi dia menggunakan huruf Braille dalam membaca menulis karena mengalami totally blind atau netra total. Ayo. Buat kalimat dengan kacamata. saya akan tulis Apa? Saya di sekolah kami ada 2 siswa yang sekarang belajar mengalami MDVI. Satu adalah Habibi kelas 9 SMP dan yang satu adalah Laina Sifa yang masih duduk di kelas 3 SD. Sama mengalami MDVI juga, Multiple Visual Disability Impairment. Multiple Disability Visual Impairment karena samping
netra, dia juga mengalami CP sehingga tangannya kurang kuat dan kakinya Memakai juga susah untuk ka- berjalan. kacamata. Apa Bi? Sudah? Nah, ini adalah suara dari teman-teman disabilitas, anak-anak disabilitas netra yang sedang menulis menggunakan alat tulis Riglet dan pen atau stylus. Saya memakai kacamata. Saya memakai kacamata agar tidak terkena debu misalnya. Ayo, Dilanjut. teruskan agar tidak terkena debu. Tidak. Nah, di SLB Negeri Jember ada beberapa disabilitas yang ditangani. Ada disabilitas netra, ada disabilitas rungu, ada disabilitas grahita, ada disabilitas daksa, autis, dan MDVI atau multiple disability visual impairment. Sudah Bi? Sudah. Ya. Yang kedua, tadi apa kata majemuknya yang lain Bi? Selain kata kacamata, apa Bi? Kereta api. Betul. Kereta itu apa Bi? Kereta itu Ya. Kereta itu alat angkut. alat angkut. Alat angkut. Kalau api, Api itu apakah Ini. api itu ini api yang apa? Pernah memegang api? api yang ini yang Apa? Api itu benda yang bisa membakar. Rasanya? Panas. Oh, bukan manis. Bukan. Rumah bisa terbakar. Pernah memegang api? Korek api. Korek api dengan api beda. Api itu biasanya di mana sih? Api itu Di mana biasanya api ya? Dikorek, terus di kompor. di kompor, terus Di di rokok. Di mana lagi? korek api, kompor. Di mana lagi? Di tadi kan Ya, api. itulah api. Kereta dan api. Kalau kereta itu alat angkut, kalau api itu benda yang bisa Membakar. Kalau kereta api artinya apa? Alat transportasi Transportasi massal massal. yang bisa mengangkut orang banyak. Itu disebut kereta Kereta api. Yo. Kalimatnya? Kalimatnya Bi? Kalimatnya Apa kalimatnya? Tadi? Habibi naik kereta api dari kota Jember ke Surabaya. Yuk, iya. kapan-kapan. Habibi naik korek salah. Habibi naik kereta api Kereta api
dari Jember. Habis kertasnya? Sudah. Nah, karena tangannya yang masih agak Kaku. ada kelainan sehingga Habibie harus dibantu untuk memindah dari paku yang satu ke paku yang lain. Nanti latihan ya, Bi, biar bisa memindah sendiri ya. Iya. Latihan di Rumah selama tidak ada kegiatan belajar mengajar, latihan memasang relate. Jember. Dari Jember. Ke Surabaya. Satu lagi, Bi. Buah tangan. Buah tangan. Ya. Apa, Bi? Buah itu adalah Buah itu tanaman yang bisa tanaman yang bisa dimakan. Kalau tangan, Kalau tangan ini bagian tubuh bagian manusia. tubuh manusia. Untuk Kalau kerja. buah tangan, jadi artinya apa? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Yuk, sekarang buat kalimat buah tangan. Ibu dari pasar ini. membawa Ibu dari pasar membawa buah membawa buat tangan. Ya. Tulis. Ibu dari pasar membawa buah tangan. Ibu dari pasar membawa buah tangan. Ibu dari pasar membawa buah tangan. Oke, sudah? Sudah. Nah, Bi, pelajarannya sampai di sini dulu. Ya. Nanti tugasnya Habibie membuat kalimat dengan kata majemuk di rumah. Ini materi Habibie Pak Rahman satukan dengan yang sudah dicatat kemarin. Bisa dipelajari di rumah ya. Ya. Yuk. Dah, bisa Bisa masukkan dulu kertas sama catatan sama rigletnya. Jangan lupa di rumah selalu belajar, selalu menjaga kesehatan. Tidak usah keluar jika tidak apa? Tidak perlu. Tidak perlu. Makan yang teratur. Ya. Ya. Ayo, hati-hati. Sudah? Sudah, Bi? Sudah. Ya, sekarang berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'a wa arinil batila batila warzuqni ijtinaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah. Sekian dulu belajarannya. Rajin-rajin belajar di rumah walaupun jarang bertemu atau di masa pandemi. Pak Rahman pamit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Sobat Kreatif, barusan aja kita udah selesai mengikuti proses belajar mengajar Pak Rahman Hadi dan juga seorang siswa MGVI yang bernama Ismail Habibi. Dan itu berarti udah tuntas ya program acara Guru Keliling RRI Pro 2 Jember kali ini. Stay safe, stay healthy, dan jangan lupa untuk kamu tetap terus menerapkan protokol kesehatannya. Yaudah deh, Arsi pamit dan juga beserta tim kreatif Guru Keliling. Bye-bye!